semua yang ada di live, ya, penonton dan semuanya, saya ucapkan Shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian, yang melampaui segala akal dan logika kita. Itulah yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sungguh pun malam hari ini Bapak Ibu tidak ada rencana dan tidak ada, tidak ada angin, tidak ada badai. Saya tadi ini habis bangun tidur Bapak Ibu ya, karena kecapean, kelelahan. Saya rasa saya mau istirahat selama 1 minggu ini. Tidak live Bapak Ibu ya, karena kecapean. Saya rasa capek sekali Bapak Ibu ya. Tapi saya lihat, saya cari di apa di YouTube ya, kan saya lihat itu scroll kan ada ibadah malam hari ini yang dibawakan oleh Bapak Surgawi dalam ketiga pasukan ya, dalam pasukan besi. Saya sudah tahu, nah pada saat saya bangun tidur itu sudah jam 8 Bapak Ibu ya. Sudah jam 8 malam baru tak bangun coba. Dari sore itu belum makan, belum apa ini ya. Saya mau nonton ibadah malam kan. Saya buka di YouTube kan seperti biasa. Kok enggak ada ibadahnya? Saya lihat enggak ada ibadah ini. Kenapa belum live-live ini pasukan besi ya? Hujan Esther. Nah, saya lihat di notifikasi banyak panggilan. Panggilan tak terjawab. Ya, karena saya silent ya. Saya silent dan jarang juga saya buka WhatsApp itu. Saya ya, kenapa ini ada panggilan tak terjawab? Saya baca. Nah, ternyata eh, Bapak Surgawi, Bapak Yahweh, eh, untuk mohon kesediaan saya untuk membawakan firman. Sungguh pun pada malam hari ini saya tidak ada persiapan, tidak ada apa Bapak Ibu, langsung ganti baju, langsung cepat-cepat buat teh. Saya langsung duduk di sini ya Bapak Ibu. Nah, tapi itulah kita anak-anak Tuhan, para saksi Tuhan, mempelai Tuhan, siap atau tidak siapkah waktu kita, ya? Kita harus siap Bapak Ibu ya. Siap atau tidak siap, kita harus siap Bapak Ibu. Saya sungguh pun tidak ada persiapan, tapi saya tahu kuasa Roh Kudus, kuasa firman, kuasa Bapa Surgawi itu walaupun kita tidak ada punya persiapan, tapi Roh Kudus yang akan menuntun kita, memimpin kita untuk membukakan rahasia-rahasia pengertian-pengertian firman Tuhan itu kepada kita. Asal kita memiliki iman, saudara. Iman yang penting di sini. Jadi imanlah yang berperan penting di dalam kita menyikapi segala sesuatu, baik itu situasi keadaan yang tidak kita harapkan atau dadakan, mendadak, harus siap Bapak Ibu. Ya, siap atau tidak siap, kita harus siap. Anak-anak Tuhan seperti itu. Jadi, walaupun kita ditunjuk secara dadakan, kita minta bantuan, minta tolong, atau seperti pada malam hari ini untuk membawakan firman Tuhan, itu kan kalau di dunia nyata, di ahli-ahli kitab, ahli-ahli Farisi atau apapun, mereka harus membuat persiapan dengan 3 poin pokok mereka harus ambil dari kutip satu perikop firman Tuhan, diambillah eh, yang penting-penting di situ, itu harus buat persiapan 1 sampai 2 jam minimal untuk merenungkan firman itu dan mengambil pokok-pokok penting, ditarik 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat sampai 3 poin atau 4 poin. Tapi sungguh pun saya Bapak Ibu, saya mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan, saya tahu Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan melebihi daripada logika kita manusia. Ya Bapak Ibu, saudaraku. Jadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita hadirkan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, Bapa Surgawi itu, untuk menerangi setiap pikiran kita, setiap hati kita, untuk dapat mengetahui kebenaran firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan itu berkuasa apabila iman kita berjalan di atasnya, saudara. Bukan memakai logika, tetapi memakai iman. Haleluya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa kekal selama-lamanya. Dari zaman Alfa sampai zaman Omega dan pada saat ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah kami pada saat ini Tuhan yang ingin mempelajari, memahami kuasa Tuhan, mempelajari apa kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing, pribadi lepas pribadi pada saat ini.
baik yang ada di live, ketiga pasukan Bapa Surgawi ini, Tuhan dan penonton, setiap penonton yang ada di live ini, biarlah diberkati dan terberkati oleh karena pemberitaan kuasa firman, puji-pujian dan penyembahan, lantunan kepada Tuhan yang maha kuasa pada saat ini. Biarlah semua kami diberkati, dilawat oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dikuduskan bibir, mulut, pikiran, hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ketika ditaburkan di tanah yang kering, di tanah yang lembab, di tanah yang berbatu, di tanah yang gersang. Tuhan, biarlah firman ini menjadi penerang, menjadi pedoman bagi hidup kami masing-masing, sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan kami berjalan dalam terangnya yang ajaib. Bukalah pemikiran kami, bukalah mata hati kami, sehingga kami dapat mengetahui kebenaran firman Tuhan ini di dalam perspektifnya Tuhan, dan dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri, di dalam kehidupan di dunia yang gelap ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Tutup bungkus hamba-Mu di dalam kuasa Tuhan, sehingga hamba-Mu memperkatakan apa yang ingin Engkau katakan kepada seluruh umat manusia tengah-tengah dunia, di angkatan yang bengkok dan jahat ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah sabda-Mu berbicara kepada kami. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, pada saat ini terambil firman Tuhan dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama dan seterusnya, saudara. Firman Tuhan, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung yang menanggung bantahan yang sehebat itu. Ingat selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Haleluya. Sampai di sini dulu saya membaca, sambung ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Haleluya. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu yang ada di live chat ini, maupun penonton yang berseliweran di luar sana yang sedang menonton ini, kiranya diberkati dan terberkati oleh karena firman Tuhan pada saat ini. Imanlah yang menjadi sentral bagi kita anak-anak Tuhan, yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang beriman sungguh-sungguh kepada Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim, yang adalah firman itu sendiri yang telah menjadikan manusia dan berucap, jadi maka jadilah, Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita harus benar-benar bertekun di dalam iman, percaya pengharapan kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar teori saja, berteori dan bertong kosong ria kita, ya berkumpul bertong kosong ria kita, tetapi tidak, lebih daripada itu. Tuhan ingin kita menjadi anak-anaknya yang tekun, yang ekselen,
yang betul-betul beriman, bukan hanya tong kosong bunyinya nyaring. Sangat nyaring bunyinya, semakin di Bapak Ibu, istilah katanya manusia itu semakin banyak mulut, semakin banyak diakui orang. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Setan tidak pernah memandang orang yang banyak mulut semakin diakui Bapak Ibu ya. Setan itu tahu, dia tahu melihat anak-anak Tuhan yang beriman, yang tidak beriman. Dia melihat dari cahaya kuasa Tuhan, dia melihat dari karakter hidup, dia melihat dari saksi-saksi, dari saksi-saksi hidup Bapak Ibu. Kita ini memiliki banyak saksi hidup, teman kecil kita, tetangga kita, jemaat Tuhan, ya. Bukankah seperti itu, Bapak Ibu? Itu saksi. Belum lagi saksi dari dunia persetanan. Belum lagi saksi dari dunia Tuhan. Para tua-tua saksi. Itu mainnya di alam roh semuanya. Saksi-saksi yang bermain di dunia nyata banyak. Teman kecil kita, teman remaja, pemuda kita, teman apalagi gereja, teman apalagi pertemanan kita di lingkungan banyak saksi. Apa pendapat mereka tentang diri kita? Saudara, bagaimana mereka mengatakan tentang diri kita apabila si jahat itu ada orang-orang di sekeliling kita yang tidak senang dengan kita, yang ingin menjatuhkan kita, pastilah mereka cari saksi-saksi daripada dunia ini. Saksi-saksi kita masa kecil bagaimana dia. Orang ini profilnya ini. Coba cari tahu dia di kampungnya, di kotanya bagaimana dia. Masa kecilnya, masa remajanya, masa pemudanya. Masa tuanya bagaimana dia? Apakah benar ini kesaksiannya tentang dirinya, tentang segala sesuatu yang dia alami, dia saksikan, apa betul? Itu saksi-saksi. Nah, firman Tuhan sudah mengatakan di sini, kita ini banyak memiliki saksi-saksi Bapak Ibu. Baik saksi dusta, saksi benar, semuanya ada bercampur-campur. Ya, banyak saksi, saksi hidup kita yang menemani hidup kita ini. Jadi kalau Bapak Ibu hidupnya tidak benar, apakah Bapak Ibu bisa menjadi saksi Tuhan? Bisa kalau Tuhan sudah pulihkan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu hidup dalam kebenaran Tuhan. Telanjangi dosa-dosa itu. Sehingga apa? Saksi-saksi yang ada di dunia ini bertutup mulut saudara. Karena apa? Kuasa Tuhan. Saudara punya iman, bertumbuh dalam iman saudara. Kenapa dikatakan dalam firman Tuhan Bapak Ibu? Ya, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi kita itu banyak, saudara. Saksi kita itu banyak, makanya hidup kita itu lurus-luruslah, saudara. Supaya apa? Saksi-saksi ini tidak merintangi kita, menjadi beban bagi kita, merintangi jalan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Kalau saudara hidup saudara jalan miring-miring, sukanya buat dosa, sukanya bergaul karib dengan dosa, pencemooh, duduk di kumpulan pencemooh, duduk di kumpulan orang berdosa, orang fasik, dan saudara melakukan hal-hal yang fasik, hal-hal yang berdosa, apakah itu bisa merintangi Bapak Ibu menjadi saksi Tuhan? Bisa, sangat bisa saudara. Karena apa? Ya Bapak Ibu hidup dalam kegelapan, tidak mau bertobat, tidak mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh hidup di dalam kuasa Tuhan. Ya, jadi saksi-saksi surga itu banyak. Menjadi saksi surga itu banyak sekali rintangan, banyak sekali saksi-saksi yang ada di sekeliling kita. Mereka yang akan memberikan kesaksian tentang kehidupan kita, tentang perilaku hidup kita, Bapak Ibu. Ya, contoh, saya sendiri, saya tidak memberikan contoh Bapak Ibu, kehidupan Bapak Ibu, karena saya tidak tahu kehidupan Bapak Ibu. Saya memberikan contoh diri saya sendiri. Ya, saya muncul sebagai saksi Tuhan, saksi surga. Apakah saksi-saksi dunia, saksi-saksi orang-orang di sekeliling saya, ya, roh Tuhan, saksi-saksi surga, malaikat Tuhan, semuanya ada Bapak Ibu, ada semuanya. Bagaikan awan yang mengelilingi kehidupan saya, memberikan juga mereka kesaksian, baik itu di WhatsApp, di Telegram, secara tidak nyata-nyata, baik itu serangan langsung melalui YouTube, apapun segala macam. Ya, mereka mencari tahu kehidupan masa kecil saya, remaja saya, pemuda saya, dan semuanya. Mereka cari tahu dari kehidupan orang tua saya, seperti apa begini. Jadi tidak gampang saudara menjadi saksi Tuhan, saksi surga. Ya kalau kita tidak memiliki
kehidupan yang excellent, kehidupan yang dekat dengan Tuhan, maka akibatnya kita menjadi drop sendiri, saudara. Karena apa? Banyak rintangan, banyak halangan yang akan terjadi, yang merintangi kita muncul sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tapi Bapak Ibu jangan patah semangat, jangan patah arang orang katakan ya. Jangan drop, jangan ngedrop. Kalau Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan, hidup baru, maka Bapak Ibu bisa membungkam mulut-mulut setan itu supaya tidak merintangi. Ya, Bapak Ibu menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya, jadi di sini dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi yang begitu merintangi kita ini apa Bapak Ibu? Dosa dosa kita. Yang merintangi kita ini untuk keluar sebagai saksi, Tuhan apa? Beban hidup kita. Kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak layak. Siapa diri saya ini, Tuhan? Siapa saya, Tuhan? Itu adalah semua beban-beban hidup kita. Saya, Tuhan, sudah mengalami ini, itu, ini. Apakah saya layak menjadi saksi Tuhan? Layak. Kalau Tuhan bilang layak, layak itu Bapak Ibu. Tidak usah Bapak Ibu melihat dosa-dosa yang merintangi kehidupan Bapak Ibu. Tidak usah lagi Bapak Ibu melihat beban-beban kehidupan Bapak Ibu. Beban kehidupan sangat banyak Bapak Ibu. Apalagi yang sudah berkeluarga, punya anak, punya pasangan hidup. Belum lagi kalau punya pasangan hidup yang kepala batu, bebal minta ampun, sombong minta ampun, dipakai setan lagi. Aduh, so komplit itu beban hidupnya. Ya, Jadi Bapak Ibu, marilah, dibilang firman Tuhan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi hidup kita ini loh Bapak Ibu. Sudah terlalu banyak beban. Beban di dalam keluarga sudah banyak. Ditambah lagi beban dengan teman-teman. Ditambah lagi beban dalam persekutuan. Di dalam gereja. Aduh, minta ampun deh. Belum lagi ditambah dengan beban keluarga. Keluarga besar, keluarga kecil. Jadi sangat banyak. Kata firman Tuhan apa pada saat ini? Marilah kita menanggalkan semuanya itu, saudara. Saudariku yang tercinta dan dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak mau menanggalkan itu, jadi apa kita? Bukan jadi anak-anak Tuhan yang siap untuk bersaksi. Kita jadi apa? Hidup kita itu jadi lemah, letih, lesu. Merenungkan apa? Dosa. Padahal dosa itu yang kita perbuat sudah dari 10 tahun lalu, 5 tahun lalu. Eh, 1 minggu lalu, 1 bulan lalu, kan tidak ada yang tahu kita berbuat dosa kapan toh, kecuali diri kita sendiri yang tahu. Dan yang menjadi hakim atas dosa kita itu siapa? Hati nurani kita. Firman Tuhan itu sendiri, saudara. Jadi sebelum saudara menjadi anak-anak Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudaraku, harus bisa menanggalkan dosa. Harus bisa meninggalkan dosa itu, Bapak, Ibu. Jangan simpan ya dosa itu, dan Bapak Ibu kemas baik-baik aib-aib dan dosa-dosa masa lalu, sehingga itu menjadi bahan bakar untuk setan mengintimidasi kita, saudara. Sehingga kita tidak berani untuk menjadi saksi Tuhan. Karena apa? Begitu berat beban dosa kita, saudara. Belum lagi begitu berat beban dosa hidup kita. Sudah beban dosa, hidup kita lagi. Begitu berat. Sampai kalau mau bersaksi, salom. 5 menit salom terus. Apa ini yang dia bilang? Salom. Ada sukacita? Tidak ada kesaksian yang bisa diberikan. Karena apa? Intimidasi setan sudah duluan mengintimidasi dosa-dosanya. Belum lagi kehidupannya yang tidak betul di hadapan Tuhan, yang tidak beres, sudah menjadi bahan bakar setan untuk mengintimidasi kita. Untuk itu firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, jangan itu semua. Kita harus melepaskan, menanggalkan ya semua beban kehidupan kita ini di dunia ini.
dan dosa yang begitu merintangi kita. Itu Bapak Ibu, dosa itu sangat merintangi kita. Karena itu kita harus membereskan secepatnya di hadapan Tuhan. Jangan kita simpan. Jangan kita simpan baik-baik. Ya, karena itu menjadi bahan bakarnya setan untuk mengintimidasi kita anak-anaknya di dunia ini, saudara. Ya, haleluya. Jadi kita harus apa? Membuang segala dosa-dosa kita itu dan mengakuinya di hadapan Tuhan bahwa kitalah sudah berdosa di hadapan Tuhan. Supaya setan tidak bisa menghakimi kita. Setan tidak bisa mengintimidasi kita. Sehingga kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Yang number one, number two, number three. Karena apa? Kita sudah menanggalkan dosa-dosa itu. Kita sudah menanggalkan beban-beban kehidupan kita di dunia ini. Kita sudah tidak terikat lagi dengan kehidupan kita di dunia ini secara jasmani. Memang kita masih membutuhkan makan minum. Tapi semua keterikatan dengan dunia ini, baik harta, hubungan, suami, istri, anak, saudara, teman, pertemanan, dalam satu persekutuan, dalam satu gerejawi, semuanya putus Bapak Ibu, itu merupakan suatu beban bagi kita tersendiri dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau kita putus itu Bapak Ibu, hubungan-hubungan semuanya itu, makanya Tuhan bilang, jikalau engkau masih memikirkan apa ayahmu, ibumu, apa segala macam, kau tidak layak mengikuti aku. Kau masih terikat di dalam hartamu, ayahmu, ibumu, minta izin saja Tuhan, aku mau pamit kepada ayah ibuku dulu, orang tuanya ya, mau ikut Tuhan. Tuhan bilang kau tidak layak. Apa itu artinya Bapak Ibu? Memutuskan semua rantai kehidupan darah dan daging secara jasmani. Dan kita mengikat roh kita, hati kita ini sungguh-sungguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mengikat hati kita, roh kita di dalam kemanusiaan, roh kita di dalam Tuhan. Bukan kita mengikat tubuh kita, hati kita ini di dalam keterikatan jasmani, darah dan daging, cinta eros. Bukan. Tetapi kita mengikat cinta kita ini kepada Tuhan. Kepada roh yang lebih tinggi. Bukan kepada darah dan daging, saudara. Itu harus diruntuhkan, dirobohkan. Semuanya Bapak Ibu. Supaya apa? Itu tidak merintangi kita untuk menjadi apa? Anak-anak Tuhan yang number one, number two, number three. Dan seterusnya. Minimal masuklah di 10 besar Bapak Ibu ya. Minimal masuk di 10 besar. Kalau Bapak Ibu masuk di 10 besar, Bapak Ibu akan jadi penghulu malaikat loh. Pemimpin-pemimpin pasukan malaikat. Ya, kalau Bapak Ibu tidak jadi 10 besar, Bapak Ibu akan jadi apa? Pengikut para malaikat. Mungkin di satu wilayah dikasih kekuasaan nih Bapak Ibu pimpin sebagai apa? Kades, Pak RT, Pak Lurah. Bukan sebagai panglimanya, bukan sebagai pemimpinnya di atasnya, gubernur kah, bupati kah, seperti itu Bapak Ibu, seperti itu. Jadi setiap kemampuan kita itu, setiap apapun kemampuan kita di muka bumi ini diukur oleh Tuhan. Seberapa besar kita dipercayakan Tuhan untuk memimpin, seberapa besar kita dipercayakan Tuhan, dipercayakan oleh Bapa Surgawi untuk menerima dan mengelola setiap talenta-talenta yang kita miliki dalam hidup kita ini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bertanggung jawab atas diri kita, pelayanan kita, perkataan kita, kehidupan kita, dan iman kita masing-masing di hadapan Tuhan. Karena semuanya pada saat ini tidak ada yang tersembunyi. Saudaraku ya, semua diperlihatkan Tuhan kepada kita. Semuanya Bapak Ibu ya. Bagaimana kehidupan yang kita jalani di dunia ini? Apakah kehidupan yang biasa-biasa saja? Atau kehidupan yang luar biasa? Wow, amazing. Dan dunia melihat kita. Mata dunia akan tersorot kepada kita. Wow, ternyata dia diam-diam anak Tuhan yang excellent toh. Ternyata diam-diam dia adalah wow, imannya luar biasa. Ya, seperti itu. Marilah kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki iman yang dikatakan oleh dunia, wow, amazing. Kita bisa menerobos dunia yang begitu gelap ini dengan cahaya
kemuliaan Tuhan, firman Tuhan ini sendiri, saudara. Yang kita bawa adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini sangat berkuasa. Apabila kita memiliki iman-iman sejati di dalam Tuhan. Iman berkolaborasi sangat selaras dengan firman Tuhan dan sangat berkuasa. Ya dan amin. Apabila kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri. Walaupun awalnya dunia tidak mengenal kita. Awalnya pun dunia tidak memperhatikan kita. Tetapi apabila sudah waktunya Tuhan datang dan dia sudah berada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah dunia ini, disitulah Tuhan menunjukkan, ini anakku yang sesungguhnya. Ini dia. Walaupun dunia selama ini tidak mengenal kita. Dunia menutupi akan keberadaan kita. Dan kita memang tidak mencari panggung di dunia ini. Kita hanya membutuhkan pengakuan Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sungguh-sungguh ingin mempersembahkan hidup kita ini benar-benar di hadapan Tuhan. Bukan setengah-setengah. Bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ya, jangan persembahkan Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu setengah-setengah ya. Nanti sampai di sana Tuhan bilang, kau persembahkan setengah-setengah kau hidup, Pak. Setengah di neraka, setengah di surga. Di mana saya mau taruh kau ini? Di tengah-tengah saja jadi penjaga. Penjaga di tikungan saja kamu. Bapak Ibu mau jadi di penjaga tikungan. Jadi seperti yang tiup-tiup itu loh. Fluid-fluid di jalan itu yang jadi tukang parkir. Bapak Ibu ada di situ. Di perempatan pertigaan, mau ke surga atau ke neraka. Pilih mau ke surga, takut jalannya menderita, takut dihina, dicaci maki, dicari tahu kehidupan saya dari masa kecil, masa remaja, masa pemuda. Aduh, begitu nakalnya saya, playboy, playgirl, karena saya tampan, cantik. Jadi saya nakal di masa muda saya. Saya jadi playboy, playgirl, ganti sana, ganti sono. Takut Bapak Ibu. Takut mau pergi surga. Kenapa? Mau diselidiki kehidupannya. Takut mau didakwa oleh setan. Ya, jadi lebih baik saya ini pilihlah di dalam kenikmatan dunia. Kalau di dunia saya pilih di dunia, enak saya. Saya mau suka berbuat dosa, saya mau suka ini, ono ini. Tidak ada yang larang. Coba kalau saya dekat dengan Tuhan, pasti saya dicaci maki, dihakimi, difitnah lagi, di apa lagi, dianiaya. Itu manusia jasmani itu Bapak Ibu seperti itu. Makanya kakinya banyak. Banyak yang setengah di kenikmatan dunia, setengah juga pilih Tuhan ya. Nah sungguh-sungguh orang panas-panas tai ayam. Orang bilang supaya saya aman, saya sudah pergi. Nanti kalau Tuhan cari saya pergi. Ya Tuhan, saya anakmu. Saya ini anakmu Tuhan. Nah, nanti kalau sudah Senin, Kamis, Jumat, saya anak dunia. Berganti lagi kulitnya Bapak Ibu. Kenapa tidak mau bayar harga? Tidak mau pikul salib, tidak mau bayar harga. Susah Bapak Ibu ya. Susah. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita jangan hidup di dalam kegelapan dosa. Jangan hidup dalam kegelapan dosa, saudara. Tuhan tidak ingin anak-anaknya hidup dalam kegelapan dosa. Tuhan ingin anak-anaknya hidup di dalam manusia baru, manusia rohani, yang memiliki jubah kebenaran, kekudusan hidup, kebenaran hidup. Aduh, susah Bapak Ibu. Susah. Untuk dapat jubah kebenaran, kekudusan hidup itu susah Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bayar harga betul-betul. Karena godaannya tinggi, semakin tinggi. Bapak Ibu mau hidup kudus. Dapat godaan, lihat cewek cantik, lihat cewek gemoy, seksi, tergoda. Ini di rumah bikin jengkel, bikin bosan. Lihat cewek cantik, lihat cowok ganteng, sudah. So tergoda. Nah itu godaan-godaan, cobaan-cobaan di dalam tubuh, darah, dan daging kita, saudara. Marilah kita menanggalkan semua itu. Jangan Bapak Ibu hidup senang di dalam kegelapan. Jangan Bapak Ibu. Karena banyak jebakan-jebakan setan iblis ini yang membuat anak-anak Tuhan itu jatuh. Yang membuat anak-anak Tuhan itu tidak bersinar. Jatuh di dalam berbagai macam cobaan. Dunia yang gelap ini banyak sekali Bapak Ibu jebakan yang disiapkan oleh setan. Tinggal dia tunggu kita itu jatuh di mana. Ya.
Tapi satu hal saya mau katakan, saudara yang utama itu milikilah satu, iman di hati. Iman di hati kepada Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Sehingga apabila Bapak Ibu membaca firman ini, yang hidup, yang kekal berkuasa ini, Bapak Ibu jadi pemenang, bukan jadi pecundang. Bukan lari daripada medan pertempuran peperangan iman, tapi Bapak Ibu akan berdiri tegak dengan pedang di tangan. Jadi apapun fitnah dunia, apapun dunia mau katakan, mau menjatuhkan, mau memfitnah kita, tidak akan mampu. Tidak akan bisa. Karena apa? Hidup kita, hati kita ini sudah dibungkus oleh kebenaran firman yang sejati ini, saudara. Ini sangat berkuasa. Ini firman Tuhan yang saya pegang ini, Bapak Ibu, sangat berkuasa ya dan amin. Apabila kita membacanya dengan iman, jangan dengan logika, jangan pakai ini, saudara. Kalau Bapak Ibu pakai logika membaca firman Tuhan, Bapak Ibu akan tersesat. Bapak Ibu akan disesatkan oleh roh-roh dunia itu sendiri. Bapak Ibu tidak akan dapat apa-apa. Tidak akan dapat kuasa Tuhan. Tidak akan dapat. Tapi kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan yang saya pegang pada saat ini dan di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu baca itu pakai firman. Pakai iman. Firman Tuhan itu kita baca. Kita renungkan. Kita pakai iman kita Bapak Ibu. Maka kuasa firman dan iman itu akan begini Bapak Ibu, berkolaborasi. Mengakibatkan apa? Percikan-percikan api yang sangat dahsyat di alam roh Bapak Ibu. Dan sangat ditakuti oleh setan apabila iman kita, hati kita itu sudah berubah menjadi percikan-percikan api. Mau kita Bapak Ibu kolaborasi yang sangat nyata dan indah di alam roh, kalau kita memiliki iman yang ekselen dan berpadanan kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman ini dan kita menjadi pelaku firman itu sendiri, itu kolaborasi yang sangat indah di alam roh Bapak Ibu. Ketika menyatu, percikan-percikan api, kuasa Tuhan itu semakin nyata. Efeknya di dunia nyata, manusia, setan, dan semuanya akan melihat. Baik para saksi surga, setan manusia, Tuhan, dan semua roh-roh dunia akan melihat kita. Bercahaya-cahaya. Dan tidak ada bisa yang menghakimi hidup kita, Bapak Ibu. Tidak akan bisa, tidak akan ada yang bisa mengintimidasi, menghakimi hidup kita, hati kita. Jikalau kita sudah bercahaya-cahaya, berkilau-kilauan, dan apa? Kita di alam roh dilihat oleh setan. Sangat bercahaya dan mengeluarkan percikan-percikan api, kuasa Tuhan, kuasa ilahi. Mana berani setan mendekat, apalagi mengintimidasi. Dia hanya bisa memfitnah-fitnah, menghina-hina, tapi seperti apa? Tidak ada taringnya. Giginya sudah ompong semuanya, tidak ada taringnya Bapak Ibu untuk menggigit kita, mencelakai kita, apalagi ingin membinasakan kita. Apalagi mengintimidasi kita, sudah tidak ada pengaruhnya. Dia hanya berkuar-kuar saja di luar, tapi tidak bisa menyentuh kita. Karena apa? Kuasa firman yang telah membungkus kita. Seperti kita ini terbungkus dalam tabung, kapsul. Kita dibungkus dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita. Seperti terbungkus semuanya dengan cahaya. Membran-membran cahaya dan berapi-api. Bukan terbungkus dalam tabung biasa-biasa saja, tetapi dalam kuasa kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, haleluya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Harus fokus Bapak Ibu. Mata tertuju kepada Yesus, apa itu Bapak Ibu? Harus firman Tuhan. Jangan tertuju kepada roh-roh dunia. Jangan tertuju kepada apa kata orang. Apa kata teman saya. Mengadu sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Teman saya itu si Uno sana. Sudah mengatai-ngatai saya.
Dia mengatakan saya seperti ini, seperti itu. Oh, Bapak surgawi. Chat lagi Bapak. Bapak ada di atas gunung. Chat lagi Bapak. Lihatlah anakmu ini. Terus Bapak jawab nanti bulan depan. Dia so patah hati duluan, tunggu-tunggu. Tidak dibalas juga. Aduh Tuhan, hidupku. Hidupku seperti apa? Tahu-tahu Bapak Yahweh ada di atas gunung. Dia bilang, dia langsung ambil keputusan. Saya tidak diperhatikan. Saya dianak tirikan. Sungguh pun hidup saya merana gunda gulana di dunia ini. Chat Pangeran Ilahi lagi. Tidak dibalas-balas. Chat sama mempelai. Apalagi. 2 tahun kemudian baru dibalas. Aduh Tuhan, gimana hidupku ini? Nelangsa sangat sengsara di dunia ini. Saya ingin membutuhkan jawaban yang spontan, singkat dari ketiga pribadi. Tunggunya sampai 3 tahun baru mereka balas chat saya. Saya sudah mati kering di sini. Aduh, dengan perasaan yang guna gulana. Hello, hidup seperti itu yang Tuhan mau. Bukan Bapak Ibu, bukan seperti itu. Manja-manja seperti itu. Bukan Bapak Ibu. Yang Tuhan mau itu. Bapak Ibu tuh harus hidup sebagai prajurit Tuhan yang kuat. Bukan bermental manja-manja. Hati-hati pance. Langsung dia menyanyi. Menyendiri di sudut kota ini. Uh, bukan main Langsung menyendiri dia di bawah pohon ketapang saudara. Somaraju. Tuhan tidak ingin anak-anaknya seperti itu, saudara. Hati-hati pance, meraju-meraju. Ya, haleluya. Pas dibalas chatnya, dia suka saya mati handphonenya. Ganti nomor, saudara. Semuanya diri di batas kota. Hati pance, saudara. Dia tinggal lihat-lihat. Mana pohon tomat, mana pohon rica. Mau bergantung diri, saudara. Cari pohon tomat, pohon rica. Karena apa? Keputusasaan. Saya tidak diperhatikan ini. Minta perhatian dari malaikat Mikael. Malaikat Mikael, malaikat Tuhan. Chat lagi. Tolong saya. Saya guna-gulana masalah percintaan. Masalah kehidupan. Makan pun tak enak. Makan sendiri. Malaikat Mikael lagi sibuk lagi. Ada baladang. Piara ayam. Nggak dibalas. Dia bilang, mana ini? Pasukan katanya pasukan Bapak Surgawi. Chat lagi omalin veto. Apa ngana bilang? Bukan ngana ini, dulu ini begini-begini. Kurang ajar ngana. Ngana nanti ada masalah baru ngana kamari ya. Sudah. Tak tambah Bapak Ibu beban hidup. Bukannya cari Tuhan, bukannya cari apa-apa, ya, mengandalkan manusia yang dipakai Tuhan. Punya kesibukan masing-masing kita ini Bapak Ibu. Bapak Ibu diajari Tuhan untuk kuat. Cari Tuhan. Cari kebenaran firman Tuhan. Datang pemalim kamu, dapat veto kamu. 1 jam dia veto. Tambah merana lah. So, kehidupanku sepotong pating. Cuma dapat ceramah gratis dari Oma. Tambah sakit lagi hatiku. Kecewa. Dia langsung bilang, kecewa hatiku. Sungguh pun aku mengikut Tuhan. Aku hanya mendapatkan kekecewaan. Pahit hati Bapak Ibu. Pahit hati. Sudah, kalau sudah begitu ya sudah. Tinggal kuasa Tuhan saja yang bekerja. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Saya mengajarkan kepada Bapak Ibu itu menjadi anak Tuhan, prajurit Tuhan yang tangguh, kuat. Dibanting sana-sini, dibully sana-sini, dihina sana-sini, difitnah sana-sini. Tetap kuat. Saya ini Bapak Ibu mau cari penghinaan, fitnah, caci maki, aniaya, bunuh. Berapa ribu kali Bapak Ibu. So tidak bisa dihitung tuh penghinaan. Fitnahan so tidak bisa dihitung. Semuanya ada semua. Di Telegram, WhatsApp, di Facebook, di mana semua masuk semua. Di YouTube. Semua. Pokoknya orang angkat Ibu Fei, Ibu Fei. Senang dorong bangga kita penama Soalnya apa? Kita cuma kasih pada orang senyuman. Senyuman yang manis. Ya, senyuman yang manis sayang. Ya, begitulah kehidupan anak-anak Tuhan. Kita jangan membalas hinaan mereka, cacian mereka,
penghinaan mereka. Kasih senyuman yang manis. Entahlah gigi kita ini ada lombok, ada terasi, ada sayur. Kita tersenyum saja yang manis toh. Urusan ada lombok, ada lipstik, ada apa, itu urusan belakangan. Yang penting senyum kita itu manis. Kasih saja senyuman yang manis. Tuhan Yesus memberkatimu, saudara. Ya, mau itu hinaan, dorang kasih kamari, cacian, makian, ancaman, bahkan penganiayaan, pembunuhan. Kasih saja senyuman yang manis. Karena kita yakin dan percaya ada Tuhan di atas sana yang sumber pembalasan. Ya, jangan Bapak Ibu masih dalam penghinaan. Aduh, Bapak Ibu so kayak rupa anjing gila, curhat sana, curhat sini. Cari lagi malaikat Rafael, so tidak ada. Cari lagi malaikat Uriel, so menghilang. Sedangkan malaikat Mikael saja cuma pindah wadah, pindah tempat. Cari ngoni malaikat Mikael, mereka pikul salib kasihan. Itu proses, proses Bapak Ibu. Ya, haleluya. Bapak Ibu kira gampang gampang jadi anak Tuhan, mempelai Tuhan. Malaikatnya pikul salib, saudara. Turun dari atas gunung, semakin bercahaya. Kenapa? So habis pikul salib, itu ibu-ibu di sana semakin bercahaya. Dicari malaikat Mikael, mereka pikul salib, pikul salib dong. Supaya ngoni semakin bercahaya. Akhirnya malaikat Mikael so hilang DP cahaya, pindah. Pindah sudah ya. Pindah wadah karena apa? Ya begitulah proses. Mikael dari nol ulang lagi, kasihan Mikael. Ya Mikael yang ada di sono no. Sudah dari nol kembali ke pompa bensin dari nol. Saudara begitu kalau saudara jatuh dalam berbagai hal seperti pompa bensin. Kembali ke nol. Saudara kejar itu cahaya kemuliaan Tuhan sangat susah. Mendingan kita menderita, saudara. Dianggap dunia orang bodoh-bodoh, ya, daripada kita jatuh, nyungsep kembali ke nol, ya. Jadi seperti itu, saudaraku. Kita harus mata kita, fokus kita tertuju kepada Tuhan, firman Tuhan yang hidup berkuasa. Jangan menjadi pengkhianat, jangan mendua hati, jangan. Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anaknya yang mendua hati, saudara, ya. Harus fokus kita kepada firman Tuhan, ya, yang memimpin kita di dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Jadi kita pikul salib itu, apakah kita sementara pikul salib itu kita tertawa-tertawa? Tidak, Bapak Ibu. Tisu ini bang, Tuhan, nasibku ini Tuhan, tolong Tuhan. Di sebelah kiri setan, di sebelah kanan setan, di depan setan. Bagaimana saya ini Tuhan? Pikul salib itu menderita. Tapi kalau kita dengan iman, kita memikul salib itu tidak menjadi beban bagi kita. Walaupun mungkin kita di situ ada keluh kesah. Begitu menderitanya kita. Begitu sakitnya hati kita. Dibeginiin oleh dia, dibeginiin oleh dia, kita disolimi, kita diapa-apain. Tapi kita hanya diam saja. Tentu kita akan menangis secara jasmani, kita ini akan sangat menderita, saudara. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, proses penderitaan kita itu membawa kita kepada pengenalan yang benar tentang Tuhan. Proses salib penderitaan itu membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan sang sumber kehidupan itu dengan benar. Dan kita bisa memandang muka dengan muka, kita bisa mengenal isi hatinya, kita bisa tahu kehendaknya bagi kehidupan kita melalui dimensi alam roh, yaitu apa? Hati kita. Kita bisa mendengar suara Tuhan di hati kita
di telinga kita, dia berbicara apa yang dia inginkan dalam kehidupan kita. Kita bisa tahu, saudara, melalui keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Untuk itu dikatakan firman Tuhan, fokuslah kita dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Dulu Tuhan belum ada, saudara fokus dengan firman Tuhan. Setelah Tuhan ada di 1000 tahun, saudara bisa melihat channelnya, wajahnya, cahayanya, kemuliaannya. Tetapi bagi mereka yang tidak ditunjukkan hikmat Tuhan, rahasia-rahasia surga itu, mereka tidak akan mendapat apa-apa. Mereka tidak tahu apa-apa. Kita wajib kasihan nggak kepada mereka seperti itu? Mereka melihat tapi tak melihat. Mereka mendengar tapi tak mendengar. Mata mereka sudah dibutahkan oleh ilah-ilah zaman. Telinga mereka sudah ditutup oleh kenikmatan dunia. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana air, mana api. Tangan kiri ke tangan kanan mereka tidak bisa. Mereka hanya anggap semuanya biasa-biasa saja. Karena apa? Hatinya sudah tertutup. Matanya sudah tertutup. Telinganya sudah tertutup, saudara. Kasihan kan? Kasihan. Tinggal tunggu saja kebinasaan mereka. Ya, haleluya. Kita sebagai anak-anaknya, semua rahasia-rahasia surga dibukakan bagi kita, saudara. Ya, jadi kehinaan itu tekun memikul salib, tekun saudara. Jadi memikul salib itu bukan cuma 1-2 tahun. Saya merasakan pikul salib itu dari umur 14 tahun sampai Bapak Ibu hitung sampai umur 47 tahun. Dari umur 14 tahun sampai umur 47 tahun. Tekunlah pikul salib. Sampai apa, Bapak Ibu? Saya tidak memberikan kesaksian kehidupan orang lain, tapi saya memberikan kesaksian kehidupan saya sendiri. Dari saya tekun memikul salib itu sendiri, akhirnya kedagingan saya sebagai manusia mati. Saya tidak ingin apa-apa, saya hanya ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya tidak terikat di dalam hubungan keduniawian, apalagi seks, hawa, dan nafsu. Saya sudah tidak ada di circle itu, Bapak Ibu. Semuanya mati. Mati rasa, mati secara hubungan kemanusiaan, darah dan daging. Hidup seperti malaikat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan. Walaupun Bapak Ibu masih melihat saya di dunia ini, hidup ada anak saya, ada suami saya. Tapi darah dan daging saya ini sudah mati. Hidup dalam kekudusan, kebenaran hidup. Hidup seperti malaikat, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena apa? Hidup di dalam darah daging, hawa nafsu ini adalah hidup dalam kedagingan. Bukan hidup dalam roh. Kalau hidup dalam roh itu menyembah, memuji Tuhan. Senantiasa, nah saya sudah ada di level memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menguduskan hati, menguduskan diri dari hal-hal yang dianggap najis oleh Tuhan. Hal-hal yang dianggap najis oleh Tuhan itu apa? Penyembahan berhala, seks, hawa nafsu yang jahat, percabulan, perzinahan, pembunuhan, segala sesuatu yang dosa. Nah, Bapak Ibu, kalau itu kan level-level manusia ya, sudah ada di tingkatan mana, Bapak Ibu, itu tergantung dari diri kita sendiri. Dan itu tidak bisa dipaksakan, itu berjalan secara natural. Kalau kita sudah di level tertentu, kita sudah merasakan ini, kita menjauhi yang ini, kita sudah melepaskan yang ini, kita mengikat roh kita, hati kita kepada Tuhan, maka setiap hari kita ini semakin hari semakin kudus. Semakin hari semakin benar. Semakin hari semakin mencari perkenanan Tuhan. Bukan keinginan-keinginan hati kita. Bukan keinginan-keinginan hawa nafsu kita yang jahat di dalam wadah kita ini, darah dan daging, saudara. Jadi ada level-level. Tidak bisa dipaksakan, saudara. Tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa disetting.
Itu ada level-level tertentu, saudara menyadarinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ganti kita, Tuhan Yesus mengatakan dalam firman-Nya ketika kita sudah menderita pikul salib, ganti pikul salib itu adalah kita mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Bapak Ibu sekarang bersukacita tidak? Saya yakin kita sama-sama bersukacita. Walaupun kita hanya melihat cahaya kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan nyata, apalagi pemimpin-pemimpin malaikat Tuhan, sudah ada pedang roh di depan dadanya, di depan kamera, itu kan tidak ada yang tersembunyi. Bagi Tuhan, ketika Tuhan menyatakan kuasanya, kemuliaannya, kita sudah berkilau-kilauan, kita sudah bercahaya-cahaya, itu adalah sukacita tersendiri bagi kita anak-anak Tuhan, mempelai Tuhan, ya, pada saat ini. Itulah sukacita kita yang tidak bisa diambil oleh dunia, kecuali kita jatuh. Kalau kita jatuh, itu namanya sukacita kita diambil oleh dunia, saudara. Buktinya so gelap. Kalau so gelap gulita, so tidak ada cahaya, siapa lagi yang mau dengar? So tidak ada lagi pengikut yang mau dengar kalau tidak ada cahaya. Tidak ada kemuliaan Tuhan, tidak ada kuasa Tuhan dinyatakan. Hanya biasa-biasa saja. Ya tentulah kalau Bapak Ibu hanya biasa-biasa saja, yang pendengar itu adalah biasa-biasa saja juga. Ya, karena Bapak Ibu, kata-kata Bapak Ibu cuma menyenangkan hati mereka, telinga mereka. Tidak, bukan Tuhan yang Bapak Ibu senangkan, tapi telinga manusia. Nah, itu banyak juga pengikutnya itu. Kalau menyenangkan telinga manusia, Bapak Ibu semakin diberkati Tuhan. Semakin wow, luar biasa. Banyak itu pengikutnya. Banyak itu yang akan memberikan bayaran, saweran. Banyak. Karena menyenangkan hati dan telinga manusia, darah dan daging. Tidak pernah menegur dosa. Banyak, banyak. Tapi apakah mereka menyenangkan hati Tuhan? Belum tentu. Apa yang Tuhan ingin mau mereka sampaikan, mereka tidak dapat, tidak ketemu. Kenapa? Tidak connect. Mereka bergerak di 66, Tuhan bergerak di dalam dimensi 77. Mana connect? Mereka hanya berbicara kupas ini untuk menyenangkan hati manusia lainnya. Banyak dapat berkat, banyak. Saudara ya. Tapi belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Mereka hanya menyenangkan hati umat. Menyenangkan hati manusia. Itu banyak. Banyak dapat berkatnya, saudara. Kalau ingin menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara akan dibenci oleh dunia. Kalau saudara ingin menjadi hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, saudara akan dibenci, difitnah, dianiaya, bahkan dibunuh oleh roh-roh dunia. Karena roh-roh dunia tidak suka loh. Kita itu untuk mengabarkan, melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Dunia tidak mau. Roh-roh dunia itu sungguh tidak mau, saudara. Dia sudah memberikan contoh. You mau taat kepada Bapa Surgawi, you mau taat kepada Sang Ilahi, rela menderita, caci maki, dianiaya, ditampar, bahkan disalib. Tuhan sudah kasih contoh dan memberikan contoh. Itu roh-roh dunia, saudara. Jadi sangat berlawanan ya antara roh-roh dunia dan roh-roh ilahi. Sangat berlawanan, saudara. Tapi ada janji Tuhan dalam firman-Nya. Kau tekun, engkau sabar, engkau tabah, pikul salib itu, gantinya adalah apa? Sukacita. Dan itu membawa roh kita kepada kesempurnaan. Bapak Ibu, kalau roh Bapak Ibu itu sudah sempurna, ya, iman kita itu sudah excellent di hadapan Tuhan, kita bisa tahu siapa roh kita ini sesungguhnya. Dan anak-anak Tuhan yang lain bisa tahu siapa kita ini sesungguhnya. Dulu ini kita ini siapa? Raja siapa? Ratu siapa? Apakah dulu kita ini orang-orang biasa saja? Atau orang-orang yang luar biasa yang pernah tercatat di dalam firman Tuhan. Dan kita sudah inkarnasinya pada saat ini sebagai orang-orang biasa.
Kita akan tahu siapa diri kita. Kita akan tahu siapa kita. Kalau kita sudah sempurna. Roh kita diproses terus, iman kita di dalam Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu milikilah iman yang sejati, iman yang kuat di dalam Tuhan, supaya kita tahu rahasia-rahasia yang ada di dalam kehidupan ini, di dalam tiga dimensi waktu ini, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Siapa aku ini Tuhan? Siapa sesungguhnya aku ini di hadapan Tuhan? Masa laluku siapa? Masa sekarang ini aku. Masa depan aku itu siapa lagi aku? Iya, seperti itu kita akan tahu. Karena inkarnasi, saudara. Jadi tak ada tersembunyi yang di dalam Tuhan ya, saudara. Semuanya terbuka. Untuk itu miliki iman. Miliki iman yang sejati. Apapun kata orang, mau bilang apapun, saudara kalau punya iman, saudara, iman yang sejati di dalam Tuhan, saudara tidak akan drop. Ingat ini, saudara tidak akan ngedrop. Kalau saudara sampai ngedrop, saudara harus pertanyakan kepada diri saudara, apakah saya ini betul-betul beriman? Atau saya hanya cari panggung sandiwara cinta? Saya ini betul-betul beriman kepada Tuhan, atau saya hanya mencari panggung sandiwara cinta di dunia ini? Ya, alias dunia ini mau bawa saya ke kiri, saya juga ikut ke kiri. Lagi mumpung tren dunia, dunia mau ajak ke kanan, saya juga ikut ke kanan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kehidupan iman Bapak Ibu seperti itu, diombang-ambingkan seperti itu, pastilah Bapak Ibu akan ngedrop. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada tanda-tanda ngedrop, patah hati, kecewa, lihat-lihat pohon tomat atau pohon lombok di samping rumah ya, Bapak Ibu tanyakanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan. Saya ini sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan kah atau tidak? Jangan hanya masalah diombang-ambingkan oleh masalah dunia, oleh sakit penyakit, oleh apapun di dunia ini yang mungkin tidak enak secara darah dan daging kita. Kita menjadi kecewa dengan Tuhan. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jangan ya Dek ya, jangan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Kalau Tuhan terlebih dahulu kecewa dengan kita, selama Tuhan tendang kita ini semua masuk neraka. Tidak ada yang masuk surga. Kalau Tuhan mau seperti kita ini manusia, sesadikit melo, sesadikit galau, punya masalah sedikit, Tuhan tidak cinta saya, Tuhan tidak sayangi saya. Padahal masalah badainya kehidupan itu baru angin sepoi-sepoi, belum ada angin ribut yang datang. Tapi di sini Tuhan mau ingin anak-anaknya belajar. Maaf ya Bapak Ibu, jangan mengantuk ya Bapak Ibu, jangan mengantuk. Ini baru setengah jam kan saya bicara, belum 2 jam toh, belum masuk kesaksian, jangan dulu mengantuk ya. Penonton yang ada di live ini baru setengah 10 malam, jangan mengantuk. Kalau mengantuk buat kopi, baca firman Tuhan dan bertobat ya. Jangan mengantuk, ini baru setengah jam kayaknya saya bicara ini ya. Oh, lumayan lah. Tambah ya, belum berjam-jam Bapak Ibu ya. Jangan jemu-jemunya mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan Bapak Ibu lihat-lihat jam pula ya. Kapan ini Ibu Fe ini selesai? Tenang, belum 3 jam. Belum 3 jam saya mau bicara ya, belum. Jangan bosan-bosannya ya Pak dengar firman Tuhan ya. Belum masuk kesaksian. Tuhan bilang apa? Ya, jangan tertidur rohmu, jangan tertidur. Mau sampai subuh jangan tertidur ya, jangan. Harus berjaga-jaga. Karena apa? Setan seperti singa yang mengaum-ngaum. Bapak Ibu suka mau diterkam setan? Tidak mau toh? Jadi jangan tertidur roh Bapak Ibu ya. Jangan. Jangan pas mempelai baru menjelaskan setengah jam, Bapak Ibu sudah tidur. Jangan ya. Harus bangun roh kita ya. Harus segar. Harus segar, fresh roh kita di hadapan Tuhan ya. Kita bersuka cita mendengar firman Tuhan. Jangan Bapak Ibu bersedih mendengar firman Tuhan. Jangan. Harus bersuka cita. Ya. Harus bersuka cita Bapak Ibu ya. Karena itu keselamatan bagi roh kita. Yang membawa kita kepada surga. Yang membawa kita kepada jalan kebenaran. Ya. Jadi
Bersukacitalah kita apabila kita pikul salib. Bersukacitalah kita apabila kita tekun di dalam menanggung segala penderitaan yang ada di dunia ini. Menanggung hina, menanggung zolimi orang, menanggung aniaya orang, perkataan orang yang begitu menyayat hati kita, menyayat telinga kita, ya. Semuanya. Kita disolimi, saudara, kita diambil-ambil semuanya. Bapak Ibu harus sabar dan bersyukur. Karena itu adalah salib yang harus kita pikul untuk menggantikan apa? Sukacita yang akan kita terima nanti di kerajaan 1000 tahun damai. Kapan kerajaan 1000 tahun damai itu? Sekarang. Sudah ada di 1000 tahun damai secara roh. Nah, saudaraku, haleluya. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, saudaraku, jadi Tuhan sudah menunjukkan kepada kita semuanya agar supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa di dalam apa? Menanggung segala penderitaan di dunia ini. Kita jangan lemah, saudara. Baru dihina 1-2 orang, kita menjadi lemah, ciut. Bahkan diare 1 bulan. Chat Bapak Yahweh, saya diare Bapak 1 bulan. Bapak tanya karena apa? Saya dihina tetangga saya. Saya dihina itu no, tetangga 10 langkah dari rumah. Bahina saya Bapak, siang malam saya dihina. Hanya saya diare 10 hari, 20 hari tidak sembuh-sembuh. Ini sudah 1 bulan saya tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Menanggung penghinaan dari tetangga 10 langkah dari rumah saya. Bapak Ibu punya mental seperti itu, silakan. Haleluya. Terus Bapak Yahweh-nya balasnya nanti 1 tahun depan. Jadi diarenya 1 tahun. Gimana ini Bapak? Langkah-langkah apa yang harus saya ambil? Aduh, cilaka Bapak Ibu. Baru hinaan tetangga, baru 2-3 biji. 3 biji tetangga yang bahina. Belum 1 RT, belum 1 kampung, belum 1 kota, belum 1 dunia. Nah saya yang bahina saya, 1 dunia. Aduh, haleluya. Saya mau mengadu kepada siapa? Ya, saya mau mengadu kepada siapa selain kepada Tuhan, Sang Pencipta alam langit bumi ini. Haleluya. Tidak boleh cengeng-cengeng, saudaraku ya. Tuhan ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung banyak dan sehebat. Tuhan itu mau dihina, dicaci maki, ditampar, dia diam. Diam terus Bapak Ibu. Dipukul, mau diambil nyawanya, dia diam. Haleluya. Contohlah dia. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini, khususnya ibu-ibu ya. Kalau Bapak Ibu, ibu-ibu ya, ataupun juga bapak-bapak. Ya, kalau ada orang bahina, orang ada bafitnah, baca cimaki, atur-atur cerita-cerita yang tidak betul Bapak Ibu. Ya, jangan Bapak Ibu emosi. Jangan. Apalagi ibu-ibu pemulu toh. Dapat dengar ibu-ibu sana angkat cerita, angkat gosip. Itu tidak ada berhenti-berhenti di pemulu. Kayak Donald Debe. Gini terus. Akhirnya apa? Yang keluar dari mulut itu sudah bukan perkataan berkat. Tapi apa? Kutuk mengutuk, caci maki juga dia balas. Apakah itu kita memberikan berkat? Contoh bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang tanya, siapa dia itu? Orang Kristen. Ih, kayak pada pemulu pekotor itu. Lebih soy daripada orang pemulu. Mulutnya setan akui bahwa, masa orang Kristen begitu dia pemulu, pejahat, pekotor, lebih soy lagi. Lebih soy dari kita pemulu. Kita pemulu cuma ada maki dia 1 kali. Dia maki kita, maki ancur 10 kali. Apakah itu jadi berkat Bapak Ibu? Tidak akan jadi berkat. Mendingan diam, saudara. Ya, diam. Jadi diam itu adalah emas, saudaraku ya. Nanti saudara itu bersaksi, cerewet, nanti bersaksi. Kalau bersaksi harus cerewet, jangan diam. Jangan bapak diam, saudara. Ya.
Kalau saudara di dunia ini diam-diam saja, kumpul itu bahan bakar untuk saudara untuk bersaksi supaya ada bahan toh. Haleluya. Jadi kalau kita diam kita itu pemenang loh saudara, pemenang dalam kehidupan. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, belum sampai sayang, ya. Bapak Ibu belum sampai mencucurkan darah toh, masih keringat dingin toh, melawan dosa, melawan pergumulan hidup, belum toh mencucurkan darah, belum disalibkan toh. Belum toh, siapa yang di sini di room live ini yang sudah disalibkan? Di tiang kelapa kek, di tiang pohon, atau di mana? Belum toh? Belum disalibkan Bapak Ibu, masih enak-enak kok. Makan tumis kangkung, makan ikan, makan daging, makan rendang, apalagi ada cemilan-cemilannya, masih enak toh. Masih enak Bapak Ibu hidup. Belum Bapak Ibu disalibkan kok. Nggak usah terlalu manja cengeng-cengeng ya. Nggak usah. Ya, Bapak Ibu, saudaraku, Bapak Ibu masih makan enak. Minimal masih makan ikan bakar, ikan goreng, ikan saus toh, tumis sayur, masih enak toh. Jangan terlalu manja, cengeng. Sasadiki, tunggu dulu ya sayang. Tunggu dulu saya, jangan dulu kau ganggu waktuku. Saya mau chat Bapak Surgawi. Saya mau chat Pangeran Ilahi, Malaikat Mikail mempelai. Siapa yang duluan balas saya punya chat ini? Manja betul. Padahal DP persoalan masih di ujung kuku. Nggak ada apa-apanya. Masih senang hidupnya. Manjanya minta ampun. Tidak boleh seperti itu ya. Baru terasa yang paling menderita sekali. Menderita sekali. Belum kau disalibkan. Masih kau menderita masalah sedikit. Manjanya minta ampun. Tuhan mau kita itu anak-anaknya. Jangan manja-manja sayang. Harus kuat menghadapi masalah. Harus kuat menghadapi badai, persoalan, sakit penyakit. Harus kuat saudaraku ya. Jadi jangan kamu menjadi lemah dalam pergumulan kamu melawan dosa, ya. Karena apa? Kamu belum sampai mencucurkan darah dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatannya. Jadi jangan putus asa Bapak Ibu apabila Tuhan memperingatkan kita, baik itu dari sesama kita, dari orang-orang di sekeliling kita, Tuhan bisa pakai mereka. Dan juga setan bisa pakai mereka. Jadi ada dua yang pakai ini orang-orang di sekeliling kita. Biasanya dia dipakai setan, kadang juga dipakai Tuhan, kadang juga dipakai setan, tergantung dengan hatinya. Kalau hatinya terkonek dengan dunia, sombong, angkuh, kepala batu, bebal, suka berbuat dosa, tentu setan yang pakai. Kalau dia mau bertobat, tentu Tuhan yang pakai. Terus saja Bapak Ibu ya. Jangan kita jenuh-jenuhnya eh, diperingatkan Tuhan. Peringatan Tuhan itu Bapak Ibu banyak 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 sekali itu cara Tuhan kasih ingat kita itu banyak. Baik melalui masalah, sakit penyakit, badai persoalan silih berganti. Itu cara Tuhan semuanya. Jadi Bapak Ibu janganlah putus asa. Janganlah putus asa. Dan jangan anggap enteng didikan Tuhan dan peringatan Tuhan bagi kita. Apakah itu melalui mimpi kah? Kita baca firman Tuhan, Tuhan menggerakkan hati kita untuk buat ini, buat itu di dalam hidup kita ini ya. Jangan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Catat Bapak Ibu. Tuhan menghajar anak yang dikasihinya, orang-orang yang dikasihinya. Saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu sudah pernah dihajar Tuhan? Ayo mengaku, apakah Bapak Ibu sudah pernah dihajar Tuhan? Atau belum pernah dihajar oleh Tuhan? Baik itu melalui sakit penyakit, baik itu melalui persoalan hidup. Kecelakaan, lihat kaki borok, lihat kesiraman air, lihat jatuh dari pohon. Apakah Bapak Ibu sudah dihajar oleh Tuhan? Atau belum pernah Haleluya. dihajar oleh Tuhan?
Haleluya. Hmm. Karena Tuhan hanya menghajar ya orang-orang yang dikasihinya, yang dia anggap sebagai anak-anaknya. Tuhan tidak pernah mengajar anak-anak setan. Tuhan mengajar anak-anaknya. Ngapain Tuhan mau ajar anak-anak setan? Sedangkan orang menyembah setan. Tuhan hanya menghajar anak-anaknya yang dikasihinya, yang disayanginya. Tuhan akan hajar. Dan apa? Ia akan menyesal, mendidik, membuat kita itu menjadi orang yang tangguh, tidak manja, tidak cengeng, saudaraku. Dia akan proses, proses, proses. Kalau Tuhan itu mengakui Bapak Ibu sebagai anaknya, maka dia akan menghajar. Kalau dia menghajar, apa yang kita rasakan oleh darah dan daging ini? Menderita. Menderita luar biasa. Sampai kita berdoa, Tuhan, ambillah nyawaku, Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Selamatkan saya, Tuhan. Ambillah nyawaku, isilah saya di tempatmu yang kudus. Kenapa sudah tidak tahan? Saking menderitanya Tuhan hajar, Tuhan kasihi, sampai darah dan daging kita ini menjerit, tidak tahan. Hidup di dunia-dunia ini, hidup di angkatan yang jahat dan bengkok hati ini. Tidak tahan, saudara. Roh kita itu tidak tahan. Kenapa? Darah dan daging ini kan suka senang-senang. Suka yang enak-enak, tidak mau dihajar Tuhan. Tidak mau disesah oleh Tuhan, tidak mau dididik oleh Tuhan. Karena didikan Tuhan itu, apa? Membawa kita kepada penderitaan, membawa kita kepada proses. Siapa manusia darah dan daging yang mau diproses Tuhan? Yang menderitanya minta ampun. Tidak sanggup toh? Tidak sanggup Bapak Ibu. Saya saja tidak sanggup. Saya saja kadang bataria. Bataria Bapak Ibu minta mati. Karena apa? Saking menderitanya. Tapi itulah Tuhan mengasihi kita, menghajar kita. Karena apa? Karena untuk kita tahu bahwa Tuhan itu ada loh. Tuhan itu ada dengan kita. Tuhan itu senantiasa mengasihi kita. Karena saking dia mengasihi kita, makanya dia hajar kita. Dia menyesah kita. Dia mendidik kita. Cuma kan kadang-kadang kadang sekali dan banyak sekali dan pada umumnya manusia itu lari. Lari daripada proses Tuhan itu sendiri. Karena apa? Saking menderitanya, saudara. Darah dan daging ini, ego kita ini, darah dan daging ini tidak mau. Tubuh, darah, dan daging, hati, perasaan, pikiran kita, tubuh kita, fisik, batin kita ini menderita. Tidak mau tuh? Bapak Ibu tidak suka kan menderita? Menderita terus tidak mau kan? Pasti Bapak Ibu memberontak dalam tekanan batin itu pasti ada pemberontakan. Ah, saya mau buat ini. Ah, saya pusing peduli amat gini-gini. Ya, mau lari daripada proses Tuhan. Tapi itulah proses. Kita harus menjalaninya masing-masing. Dan setiap proses yang kita lalui, yang kita alami masing-masing, Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kadar pertahanan diri kita. Karena Tuhan tidak pernah menguji dan mencobai kita umat manusia melebihi daripada kemampuan kita sendiri. Dan siapa pencobaan-pencobaan itu sendiri pun saya rasa bukan datangnya juga dari Tuhan. Sebagian dari keinginan kita. Sebagian pencobaan-pencobaan yang kita alami itu, keinginan-keinginan yang dari dalam diri kita itu, itulah yang mencobai kita, saudara. Tuhan itu hanya, gini loh, Tuhan itu hanya anak-anaknya itu pikul salib, menderita, titik. Tapi Tuhan tidak pernah mencobai keinginan kita apa semua. Itu kan keinginan-keinginan kita yang datangnya dari hati kita, hawa nafsu kita, pemikiran kita. Kalau tidak terpenuhi, ya kita pasti akan marah. Kita pasti akan berontak. Yaitu, jadi pencobaan-pencobaan itu dari keinginan kita sendiri yang tidak terpenuhi. Dan kita juga merasa menderita, saudara. Haleluya. Jadi saudara kalau punya keinginan, saudara kalau punya keinginan dari hati, keinginan dari badania, dari manusia ini, Bapak Ibu, harus cross check ya, harus cross check. Apakah keinginan itu berpadanan dengan Tuhan? Apakah keinginan itu eh, sinkron ya, sesuai dengan kehendak Tuhan? Maaf Bapak Ibu ya. Aduh, ini susah Bapak Ibu ya punya anjing, si Dori dengan si Binti ini. Susah ya Bapak Ibu, mengganggu. Kalau mereka juga di luar, teriak-teriak, godor-godor pintu. Di dalam, haleluya. Nah, kecuali mereka sok tidur Bapak Ibu, baru aman. Maaf ya Bapak Ibu mengganggu. Haleluya.
Nah, disinilah eh, kita harus peka, Bapak Ibu ya. Jadi saya bahas pada malam hari ini sampai di sini saja dulu ya. Karena kalau bahas ini semuanya pasti akan memakan sampai 3-4 jam, saudaraku ya. Memakan waktu 3 sampai 4 jam. Karena malam ini adalah ibadah, firman, dan kesaksian ya. Jadi waktu mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi pada intinya Tuhan akan menghajar kita karena kita sangat dikasihi olehnya. Tuhan menghajar kita karena kita berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Maksud daripada hajaran Tuhan, didikan Tuhan untuk mendatangkan sukacita, mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan bagi kita semuanya, anak-anaknya di muka bumi ini. Itu saja maksud Tuhan, supaya kita bisa bertemu langsung, muka dengan muka, dengan Tuhan. Sangat bahagia bukan? Sangat bahagia saudaraku. Ada pertemuan di udara seperti yang terjadi ini. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Aku ingin pergi ke sana. Jadi, Bapak Ibu, pertemuan di udara itu sangat manis. Aku ingin berjumpa dengan Tuhanku, Bapak Surgawi, semuanya sudah ada. Menyamar, Bapak Ibu. Sangat indah, bukan? Kita sudah di 1000 tahun damai. Rahasia-rahasia surga dibukakan bagi kita. Untuk itu saya himbau, jangan tertidur roh kita. Jangan tertidur jiwa kita. Karena kalau Bapak Ibu masih tertidur saat ini, Tuhan mau hajar lagi, sakit itu. Karena saking Tuhan sayangnya dia hajar Anda. Sakit itu. Pengkor-pengkor. Larinya begini-begini apa Ibu. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Ya kita di sana kan jadi anak kecil. Walaupun kita di sini so tua, so ciri gigi semua. Kita di sana itu anak kecil saudara. Tuhan hajar pengkor-pengkor kita. Lari minta-minta ampun. Ya. Tuhan tolong kita. Tolong saya Tuhan. Seperti itu. Jadi harus jadi anak yang manis. Patuh pada proses Tuhan. Jangan suka bantah-bantah, membangkang, jangan ya. Harus jadi anak manis, saudaraku ya. Demikianlah firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini mengajari kepada kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang rendah hati, anak Tuhan yang berperilaku firman Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, sesama kita, baik itu dalam skala keluarga kecil, keluarga besar, sekampung, sekota, bahkan sedunia. Ya, jadilah saksi surga, jadilah saksi Tuhan yang ekselen, yang memiliki iman yang ekselen di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut untuk dihina, jangan pernah takut untuk dicaci maki, dibunuh, bahkan dianiaya. Karena apa? Roh, tubuh, jiwa kita ada di dalam genggaman Tuhan. Ya, jadi kita harus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya berteori, bukan hanya di mulut saja saudara, tetapi dalam praktek kehidupan kita. Karena apa? Praktek hidup lebih banyak berbicara daripada teori yang tong kosong bunyinya nyaring. Kita berperilaku firman Tuhan, kita akan saksikan bahwa kita ini pelaku firman Tuhan. Ya dan amin. Dan banyak saksi-saksi yang menyaksikan kehidupan kita, menyaksikan siapa kita, dari kita kecil sampai kita besar. Saudara, itulah yang saya mau kepada kita sekalian. Jadilah saksi Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus firman yang hidup berkuasa kekal selama-lamanya dengan kesungguhan hati kita. Ikut Tuhan dengan tulus hati, jangan bengkok-bengkok hati. Layani Tuhan dengan tulus hati. Layani Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan sombong, saudara. Kalau saudara sudah dipakai Tuhan, skala kota, skala kampung, atau skala RT, ya, jangan saudara dipakai Tuhan baru skala RT saudara sudah sombong minta ampun. Belum skala kampung, skala kota, belum skala dunia. Itu bakalan jatuh saudara. Tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan meninggikan dirimu pada waktunya. Kapan waktunya? Sekarang. Saudara harus buktikan kepada dunia, kepada diri saudara sendiri, bahwa saya anak Tuhan yang tangguh. Saya anak Tuhan yang ekselen. Apalagi banyak yang masih muda-muda di sini, yang ganteng, yang cantik.
Saya saja sudah mau umur setengah abad, tetap semangat melayani Tuhan. Apalagi Bapak Ibu yang masih umur 30-an, masih umur belasan, 20-an, 30-an, cantik, fresh. Belum badandan saja so cantik, apalagi badandan. Harus semangat jadi saksi Tuhan. Generasi penerus, Gen Z ya. Generasi penerus, kibarkanlah rohmu, kobarkanlah rohmu di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi renungan yang indah bagi kita. Jangan berlalu begitu saja Bapak Ibu ya. Dengar, tidur, besok sudah lupa. Haleluya. Bapak Ibu punya alasan. Memang roh penurut, tapi daging memang kencang. Kuat. Haleluya. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Harus roh lebih kuat. Manusia roh kita itu lebih kuat di dalam manusia kemanusiaan jasmani kita ini. Manusia roh mengendalikan manusia jasmani. Bukan manusia jasmani kita yang mengendalikan manusia roh kita, saudara. Haleluya. Kayaknya tidak mau tutup-tutup Bapak Ibu ini ya. Bapak Ibu ya, kapan ini titiknya ini? Koma terus. Haleluya. Sekaranglah waktunya saya akan tutup Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan yang indah. Rema bagi hidup kita dan kita bisa renungkan dan lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita menjadi berkat, bisa memberkati bagi semua orang. Menjadi lilin-lilin yang kecil di sekeliling kita, di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus, kuasa firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang membukakan bagi kita segala rahasia-rahasia ini, yang bagi kami adalah manusia yang bodoh dan hina ini. Biarlah tersingkapkan semua rahasia-rahasia yang masih tertutup selama ini. Dan Tuhan, biarlah kami memiliki roh yang mengasihi, mencintai Engkau sungguh-sungguh, dan kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak lagi hidup di dalam darah dan daging keinginan kami, hawa nafsu yang jahat, dan semua dosa-dosa yang kami lakukan di masa lalu. Biarlah itu menjadi pembelajaran hidup bagi kami. Dan kami meninggalkan segala dosa-dosa kami. Meninggalkan kehidupan kami yang buruk. Kehidupan kami di masa kegelapan dunia kami pada waktu itu. Biarlah kami senantiasa berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib. Karena Engkau telah membawa kami kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk karya penyelamatan-Mu 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih biarlah firman itu bercahaya cahaya, menjadi cahaya, dan menjadi penuntun bagi kami selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami anak-anak-Mu di dunia ini Bapa. Terangi hati dan pikiran kami, supaya kami terus berpadanan dengan firman-Mu, supaya kami terus-menerus menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami tidak putus asa untuk menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini, walaupun terkadang kami hidup dalam penderitaan. Terima kasih Tuhan, biarlah penderitaan yang sedang kami alami, penderitaan yang sedang kami lalui pada saat ini, menjadikan kami manusia yang diubahkan oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, dan kami mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.